kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini bahas kaitannya dengan strategi pemasaran dalam bisnis kita. Baik, langsung saja saya coba share atau materinya. Nanti kita bisa cek ya. Catat masing-masing materi yang sudah saya berikan. Ya, untuk materi kita pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja yang kita bagi dari kita dalam pemasarannya, kita bisa mendapatkan keunggulan bersaing. Coba kita satu-satu di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran nanti yang dikatakan mahasiswa. Tujuan pembelajaran di tempat ini yang pertama diharapkan nanti mahasiswa bisa memahami kaitannya dengan strategi, target pasar dan juga format digital. Kemudian yang kedua, yang biasanya sering dijadikan bahan riset zaman mahasiswa itu adalah bahan digital atau elektronik. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa memberikan gambaran tentang keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendiskusikan terkait proses perencanaan strategi pemasaran kita. Nah, yang pertama kaitannya dengan strategi pemasaran kita. Strategi pemasaran kita itu menjelaskan tentang beberapa hal ya. Jadi kalau kita lihat ini, yang pertama adalah target pasar retail. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan di perilaku konsumen atau pemasaran marketing bahwa sebuah produk itu pasti dia membutuhkan yang namanya STP. STP itu strategi segmented, targeting, positioning. Ya, jadi dia target pasaran harus dijelaskan di awal dulu siapa. Kemudian yang kedua, format perencanaan kita peroleh keunggulan bersaing. Ya, jadi dia punya perencanaan pemasarannya seperti apa, sehingga harapannya nanti segmen yang sudah dia bidik di awal itu dia juga bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam melakukan selling in ataupun selling out dari produk yang dia jual. Kemudian yang ketiga, dasar dari perencanaan retail ini adalah memperoleh keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan atau sustainable competitive advantage, di mana pengertian target pasar dijelaskan dengan beberapa definisi ya. Salah satunya adalah segmen atau kelompok yang ingin direncanakan oleh pemerintah. Dan segmen atau kelompok pelanggan ini harus diidentifikasi di awal dengan jelas ya. Sehingga
kita list dan kita mapping ya, istilahnya kita petakan sesuai dengan resources atau sumber daya yang kita miliki, khususnya adalah untuk kita itu. Nah, kemudian target pasar dan format retail. Nah, konsep retail yang efektif itu apa? Yang orientasinya di dalam manajemen itu dalam pemenuhan target ya, kebutuhan target pasar dan juga memenuhi kebutuhannya itu terkait dengan customer atau pelanggan. Nah, retail yang berhasil yang memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat yang mereka layani dan itu harus lebih baik dari kompetitor. Sehingga kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bisa diberikan ke usaha ini, maka ini menjadi nilai tambah. Kemudian dikatakan retail yang berhasil. Kemudian yang ketiga, tugas utamanya adalah mengembangkan strategi pemasaran dalam menetapkan sasaran atau target pasar. Nah, di dalam target pasar retail itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor geografis. Geografis ini kaitannya apa? Dengan kontur wilayah. Ada retail-retail yang memang dia sangat ini ya, sangat masif. Contohnya kayak di Pulau Jawa ini, retail modern level minimarket ya, itu paling banyak di Indomaret sama Alfamart. Ya, dengan mungkin di sekitar rumah kalian itu juga sering ada. Nah, ini berbeda mungkin dengan yang ada di pulau-pulau di luar Jawa seperti Sumatera, ya, Kalimantan, yang mungkin hanya ada beberapa saja di kota tersebut. Ya. Kalau kita mungkin sudah levelnya bukan kota ya, kita mungkin kecamatan atau kelurahan. Nah, karena faktor geografis tadi, tentu saja retail ini juga punya skala prioritas di mana dia harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua faktor demografis, ini kaitannya dengan penduduk ya, yang penduduk, kemudian usia penduduk. Kemudian yang ketiga adalah faktor lifestyle. Ini yang membuat kenapa retail-retail modern yang besar itu biasanya pusat-pusat keramaian ya, misalkan di tengah kota dan sebagainya. Kemudian yang keempat, geografis, ya, ini adalah kombinasi segmen geografi, geodemografi dan juga lifestyle. Kemudian faktor segmentasi situasi belanja dan segmentasi berdasarkan masalah. Nah, ini adalah segmen yang mereka harus garap ya, dari 6 ini tadi. Mereka mau fokus yang di mana saja, ya, atau mereka mau ambil semua contohnya kayak di pasar yang keempat tadi. Kemudian kita masuk pada unsur bauran retail atau retail mix. Menurut Wendy Hendricks ini menjelaskan retail mix itu adalah kerangka keputusan yang dibuat oleh retailer atau pengecer untuk pemenuhan kebutuhan pembeli dan juga itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, coba kalian ingat-ingat dulu. Sebelum kita membeli produk, itu kita pasti harus tahu dulu produk itu apa. Jadi kita sering menyebut di dalam pemasaran adalah brand awareness. Jadi istilah itu pengenalan pada sebuah brand. Nah, kalau brandnya itu sudah dikenal, maka kita membutuhkan informasi tambahan lagi, ya, informasi brand image atau citra merek dan sebagainya. Sehingga harapannya adalah kita punya interest atau minat beli. Nah, minat beli ini belum tentu kalian juga membeli produknya. Maka sebatas niat saja, Pak. Nah, sehingga keputusan pembelian itu adalah keputusan akhir setelah kita melewati beberapa tahap. Dan di dalam retail itu kurang lebih retail itu hampir sama dengan marketing. Coba kita lihat di sini ada 6 ya, produk, promotion, display, price, dan juga social information.
melalui yang bersih. Dan yang terakhir, pastikan barangnya sesuai dengan perlindungan konsumen. Ya. Ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah di semester sebelumnya. Perlindungan konsumen termasuk barangnya dinyatakan aman. Ya. Jadi ini ada keterangan dari badan POM-nya, dan ada sertifikasi halalnya, dan juga expiry date-nya juga tidak melewati tanggal batas yang dituliskan di situ. Kemudian yang kedua, promosi. Nah, promosi ini mencakup iklan dan juga publisitas publik serta humas. Nah, tujuannya apa? Agar produk tadi punya positif tujuan konsumen. Para pengusaha ini biasanya melakukan iklan yang cukup menarik, bisa menggunakan paket acara atau menggunakan promosi ke arah segmen mereka. Jadi salah satu strateginya itu apa? Pastikan promosi dilakukan secara terstruktur. Jadi kalau saya misalkan masuk kayak ke Indomaret gitu ya, itu kan seluruh space-nya itu hampir semuanya berfungsi, mulai dari luar sampai juga pada display yang ada di depan kasir. Nah, biasanya produk-produk yang ada di depan kasir itu kan dia mengeluarkan bersih-bersih ya, karena tidak mungkin orang akan tidak melihat ya, atau tidak notice pada produk yang ada di depan kasir, karena mungkin ketika kita mengambil kita akan melihat. Nah, ini juga salah satu contoh pemanfaatan space untuk promosi. Kemudian pastikan tidak berbohong ya, atau menggunakan clickbait. Jadi harganya ditawarkan di iklan sekian, ternyata setelah hasilnya ini harganya beda. Kemudian dilakukan pada momentum yang tepat, ya, misalkan ketika jadi Valentine gitu ya, ada yang jual itu tepat dengan biaya tertentu. Itu juga salah satu contoh dari promosi. Kemudian yang selanjutnya dilakukan secara berkala reguler ya, dan juga media yang efektif. Ya. Biasanya kalau masyarakat yang masih ada di pedesaan itu suka yang tentunya flyer. Tapi untuk kalau yang janji ya, itu biasanya kita nanti pakai yang digital, misalkan orang digital ataupun juga digital. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah lokasi. Jadi kalau kita ngomong retail itu selalu penting dua utama, lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, untuk memilih lokasi yang baik, maka diperlukan ini ya apa survei. Biasanya kalau kita di manajemen ya, nanti kalau kita dapat mata kuliah di wilayah bisnis itu ada namanya visibility study. Jadi studi kelayakan. Sebelum lokasi tadi ditemukan, pasti ada studi yang sudah ada sebelumnya. Nah, lokasi ini mempengaruhi pertumbuhan masa depan dan sifatnya dia tidak fleksibel. Contoh ya, kalau yang tidak laku ya kita nggak bisa menggeser lokasi itu seenak saja karena itu ada bangunan yang memang sudah ada di situ. Nah, sehingga kalau misalkan memiliki lokasi yang memburuk, maka juga harus tutup. Kalau tidak bangun hanya aset yang ada di dalam bangunan ini tidak mungkin akan dijual. Sehingga bisa sampai itu bagaimana? Contoh ini, saya buka retail
biasanya kita mencari melakukan mobil itu untuk satu biasanya untuk toilet, kedua biasanya untuk dengan istirahat, dan yang ketiga itu biasanya itu adalah untuk tarik sungai, itu biasanya juga sering seperti itu. Kemudian menurut labnya ini ada 6 pada personel ini kaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang bekerja di retail tadi itu punya namanya produk quality. Jadi barang-barang produk kita akan dijual yang bisa memberikan pelayanan baik, punya sebuah gagal yang menawarkan produk. Misalnya kalau kalian di Maret sudah ditawari 3 juta sekalian, karena ini salah satu contohnya. Dan pastikan yang diukur dengan mematuhi peraturan yang ada dan sebagainya. Dan yang terakhir pastikan karyawan juga mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan berbantuan kita. Kemudian keunggulan strategi bersaing kita yang berkelanjutan, ya, karena persaingannya tetap. Ya, kemarin kita sudah bahas ada beberapa retail dari luar negeri ya, kayak Sogo, ya, DIY, itu kan salah satu contoh retail dari luar negeri ya, KKT, kita kan dari Korea, dari Miniso, dan sebagainya. Nah, sehingga retail ini pasti melakukan berbagai pendekatan untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Nah, ini lagi dari menjelaskan ciri digital yang unggul bersaing itu adalah yang pertama dia memperhatikan loyalitas konsumen, kemudian dia memperhatikan layanan konsumen, dia memperhatikan lokasi, memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima adalah tentang distribusi dan informasi. Keenam, hubungan yang baik dengan supplier atau pemasok. Dan yang terakhir apa? Barang dagangannya juga harus unik. Ya, kita akan bahas satu. Untuk loyalitas konsumen, biasanya orang itu akan fanatik pada produk tadi, ya, walaupun dia ditawari produk kompetitor. Yang salah satunya apa? Biasanya kita diberikan kesan yang bagus, sehingga kadang kita tidak mau beralih itu kadang bukan karena kualitas kita sudah tapi ada perhatian. Nah, coba kalian lihat di perusahaan-perusahaan besar, mereka pasti punya yang namanya database konsumen loyal. Caranya bagaimana Pak? Biasanya sistem membuat member. Nah, member ini fungsinya ada beberapa ya. Satu untuk database konsumen, kedua itu untuk memberikan layanan support itu misalkan untuk para pelanggan tadi. Nah, disupport dari sisi emosional. Ya, contohnya bagaimana? Kalian sudah ulang tahun. Nah, sudah ulang tahun diberikan ucapan selamat ulang tahun, baik lewat SMS atau lewat WA. Nah, ini kan juga salah satu bentuk ya, loyalitas yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, ya, layanan konsumen. Layanan konsumen ini termasuk dijalankan dalam bentuk layanan untuk menciptakan kemudahan berbelanja. Dan biasanya proses ini lebih luasnya disebut customer relation management atau CRM. Dan CRM ini tugasnya adalah menjamin kepastian penanganan keluhan konsumen. Jadi konsumen itu yang diharapkan itu adalah kecepatan dalam merespon keluhan. Nah, ini kalau di dalam service quality disebut sebagai responsiveness. Jadi seberapa cepat respon yang diadopsi atau diharapkan oleh konsumen segera ditangani. Minimal dia sudah didengar dan itu sudah cukup puas ya. Apalagi kalau bisa diselesaikan keluhan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi ya. Sudah banyak bukti bahwa lokasi tadi dijadikan satu faktor strategis ya. Sudah saya jelaskan nanti di awal kaitannya nanti dengan identitas merek. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen SDM. Ya, manajemen SDM ini terletak dari banyaknya SDM itu bisa dan dia bisa menjadi tolak ukur. Karena SDM nanti itu mengimplementasikan perusahaan mencari lagi itu sebagai ujung tombaknya dari perusahaan itu. Dan semua itu dibutuhkan manajemen yang unggul, mulai dari rekrutmen, training, counseling, ya, rotation, promotion, ya, sampai pada viral dan paket level, ya, termasuk kaderisasi kepemimpinan yang tepat yang berbasis pada kepakaran atau
Bisa nggak mendapatkan barang murah kan sekitar kecepatan. Nah, salah satunya di sini kuncinya di vendor. Jadi di vendornya itu apakah dia bisa memberikan produk yang tepat ya, yang bagus, ya, kemudian juga harus up to date. Ya. Nah, nanti bisa diakses dari mana? Dari data sistem informasi yang dimiliki oleh retail itu sendiri. Ya. Kemudian dengan supplier, ya, kita antara penonton dan vendor, artinya kepastian konsumen mendapatkan barang dan harga kompetitif ini tetap terjaga dan hubungan harmoni terjalin. Nah, hubungannya apa? Itu juga punya sifat tingkat pertumbuhannya, size-nya tidak signifikan dan pembayarannya tepat waktu, begitu perusahaannya, serta toko juga butuh meningkatkan selling cost dan manajemen margin. Nah, tidak jarang ketika mobil ini dia bisa mendapatkan barang berkualitas dengan melakukan subsidi tahunan. Ya, kira-kira dari Eropa atau semua tahunya, seperti pembayarannya dan juga sertifikat. Jadi kalau vendornya itu tidak bisa memberikan pemenuhan barang yang bagus ya, maka dia akan direview secara tahunan dan mungkin bisa diganti oleh sertifikat sendiri. Yang ketujuh, barangnya harus unik. Nah, ini contohnya saya kasih contoh kayak Superindo. Superindo ini produk-produknya itu dia menyediakan produk-produk fresh ya, jadi fresh produk seperti buah, ya, seperti sayur, bahkan daging-dagingan yang semacam ikan dan lain-lainnya. Yang ini tidak dimiliki oleh semua retail supermarket ya, jadi yang jual makanan. Biasanya kan rata-rata itu adalah frozen food, tapi dia menyediakan makanan segar. Dan kalau kita lihat beberapa produk yang dijual itu harganya malah di bawah harga pasar. Namanya kayak ikan gurame itu satu 100 gramnya 4.690. Artinya 1 kilo itu harganya cuma 46.000. Nah, ini lebih murah dari harga yang nah, dia melakukan value generate pada produk-produk yang harganya mungkin ada yang lebih mahal. Cara di atas harga pasar. Ini kan dibicarakan oleh retail ya. Ini kita bisa lihat ada satu ya, market penetration ya, jadi penetrasi pasar. Ini kesempatan pengembangan pasar melalui usaha-usaha langsung pada customer. Jadi kalau kita lihat, kita bisa melihat ya, bahwa ketika kita ingin melakukan penetrasi pasar itu pasti kita juga sering menghubungi konsumen agar mereka juga merasa di kemudian yang kedua melakukan, contohnya kalau di Amerika ada Abercrombie and Fitch Company ya, dia menjual barang targetnya adalah anak kuliah. Jadi kadang orang itu nggak mau dibedakan ya antara kuliah dan juga SMA, itu mereka mau produknya juga berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan format retail. Biasanya retail ini apa kesempatan misalnya kayak Indonesia itu, dia selama ini formatnya kan toko ya, menjual buku, dia sudah sekarang beralih melalui internet. Kemudian yang keempat diversifikasi, ini ada diversifikasi yang berkaitan atau nilai diversifikasi dan juga diversifikasi yang tidak berkait atau unrelated diversifikasi. Kalau berkait itu apa? Target dan formatnya itu sama. Ya, contohnya kayak Alfamart sama Alfamidi. Ya, jadi Alfamart sama Alfamidi itu sama-sama punyanya grupnya Alfa ya, tapi biasanya kalau Alfamart itu besar. Ya, sebenarnya ada space yang tidak biasa ada di Alfamart. Ini kayak makanan, tapi dari itu. Kemudian yang kedua, diversifikasi yang tidak berkaitan. Ini contohnya kayak Doni Andrian ya, dia memiliki Doni Andrian Tower. Dan selama ini dia ternyata juga punya usaha di bidang bakery namanya Jempol Donat, MKP dan juga Butak. Ini kan tidak ada hubungannya, sehingga disebut sebagai unrelated ya, jadi unrelated